Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ayah bunda dimanapun berada. Kembali lagi berjumpa dengan kami dari Rumah Terapi dan Homeschool Total Parenting. Kita saat ini kembali lagi dalam seri podcast dari orang tua untuk orang tua yang memberikan edukasi dan inspirasi bagi orang tua anak berkebutuhan khusus. Malam ini malam yang spesial. Seperti biasa, setiap hari adalah hari yang spesial ya. Karena malam ini kita akan mengundang seorang bintang tamu. Nah, bintang tamunya adalah orang yang luar biasa. Bisa kasih bocoran nggak, Bu Ismi? Silakan. Kira-kira siapa sih orangnya? Siapa namanya? Jadi kalau bintang tamu kita ini juga ini salah satu orang tua dari siswa kami nih. Ini namanya siapa, Bu? Bu Nia. Siapa? Bu Kurnia Harya Kusuma. Oke, Bu Nia ini adalah panggilannya Bu Nia ya, dari Ibu Kurnia Harya Kusuma. Beliau ini sangat spesial, kenapa? Karena adalah seorang ibu yang berkarir. Betul Bu Emi ya? Jadi artinya bekerja ya, bekerja dan juga artinya dari seorang anak yang spesial yang bernama Jarvis yang telah mengalami leaping yang luar biasa dari anaknya tidak bicara sama sekali, nangis kalau ditinggalin, tiba-tiba sekarang bisa bicara banyak sekali, baik dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, ya kan? Dan sudah bisa mandiri, sudah bisa ditinggalin. Ya, jadi banyak sekali hal yang bisa dipelajari oleh ayah bunda terkait dengan perubahan yang terjadi pada Jarvis. Beliau juga sudah nanti bisa diceritakan juga ya, bisa ditanyakan juga kepada beliau bagaimana pengalaman beliau keliling mencari tempat terapi, berangkat terapi dari tempat rumahnya ke tempat terapi, berangkat jam 5 pagi, sementara harus skip pekerjaan ya, dan juga jaraknya jauh, melelahkan secara fisik, tapi juga secara finansial sangat juga merepotkan seperti itu. Itulah yang nanti kita akan bisa pelajari dari Ibu Nia. Oke, nah kita akan gali, kita akan cari informasi dan inspirasi dari Ibu Nia. Jangan kemana-mana, jadi terus saksikan sesi podcast kali ini. Oke, sudah siap semua? Oke, kita cus langsung ke video. Kita undang Ibu Nia. Jadi di usia 20 bulan dia mulai terapi gitu ya, dengan intensitas yang mungkin nggak lama gitu ya. Jadi memang di sini saya lihat untuk terapinya di rumah sakit, kemudian karena ciri-ciri anak saya itu adalah ini ya, hiposensitif terhadap rangsangan cahaya gitu ya, kemudian terhadap rasa sakit gitu ya, kemudian hipersensitif ke suara dan lain-lainnya, yang mungkin di sini memang banyak yang mengalami seperti itu ya untuk anak-anak autis gitu ya. Kemudian di sini ada ciri khas yang sangat khas, itu adalah repetitif, jadi dia mengulang-ulang gitu kan, flapping, steaming itu udah kita lihat gitu ya bahwa memang anak-anak ini seperti itu. Kemudian yang kita sadari lagi di sini adalah anak saya walaupun di luar keterbatasannya gitu ya Pak ya, dengan individu autistik di sini memang saya lihat dia punya potensi gitu Pak Yovan. Jadi memang terkait aspek-aspek memori, kemudian curiosity dan persistensi. Memang di sini tidak mudah juga, kita banyak diskusi dengan para expert gitu ya, baik dari secara medis maupun juga psikolog, dan tentu saja Pak Yovan dan Bu Emi di sini saya sangat tertolong sekali gitu. Memberikan pencerahan banyak gitu ya. Dan memang kembali lagi kita ke topiknya terkait ini ya, pengelolaan keuangan gitu ya. Memang individu autistik ini kita lihat survei ya, mungkin dari beberapa studi itu kebutuhan untuk anak autistik itu bisa 3 kali lipat gitu ya Pak, dari anak-anak yang tipikal gitu ya. Memang di sini ada kebutuhan atau komponen biaya yang cukup besar. Nah, itu yang menjadi perhatian kami gitu ya sebagai orang tua. Tentunya orang tua di sini pasti ingin memberikan yang terbaik gitu ya Pak Yovan dan Bu Emi, melalui mungkin tidak hanya terapi gitu ya, tapi pengasuhan ataupun aspek-aspek penunjang yang lainnya gitu kan. Nah, di sini kalau saya ingin sharing gitu ya, boleh sharing gitu, di awal-awal pertama kita memang sangat bingung sangat bingung untuk menerima kenyataan itu. Lalu kita dalam fase acceptance gitu ya, fase acceptance kita fokus ke solusi, tapi bukan untuk memperbaiki kekurangannya. Itu kita lihat potensinya saja dulu gitu kan, kita fokuskan untuk itu. Memang kita intensif terapi kesana kemari gitu kan. Memang banyak sekali gitu ya yang kita korbankan gitu ya, dalam arti kebutuhan finansialnya cukup besar. Di sini ada baik nggak cuma finansial, tapi juga tenaga, kemudian pikiran dan lain-lainnya. Nah, kemudian kita bawa terapi yang terbaik pun juga kita pantau, karena saya dan suami ini adalah seorang analis yang sangat berkaitan dengan analisis gitu ya Pak ya. Jadi semuanya harus cost and benefit gitu ya, walaupun kita memang mungkin ada gitu ya, tapi kita juga perlu perhitungkan gitu ya, karena ini adalah keputusan untuk jangka panjang gitu. Jadi memang di sini kita
apa namanya, bikin set time frame gitu ya Pak ya, time frame untuk goals kita bagaimana terkait Jarvis ini, terkait anak kita ini adalah kita lihat dulu dari perkembangannya dengan terapi yang saat ini yang existing gitu ya, dari 1 bulan kemudian 3 bulan. Kalau memang ada lompatan, ada ini berarti apa namanya, kita evaluasi gitu ya, berarti cocok gitu. Nah memang di awal-awal itu kita sudah banyak berganti-ganti ya untuk terapi gitu, walaupun yang itu terbaik pun di Jakarta ternyata itu tidak cocok gitu Pak Yovan dengan karakter dari anak saya. Memang di awal itu anak saya ini nangis gitu ya Pak Yovan, 2 jam terapi 2 jam nangis gitu kan, dan itu memang pergulatan panjang gitu Pak, itu selama hampir 6 bulan, dan situ memang tidak ada kemajuan yang progres yang berarti saya harus mengevaluasi gitu ya Pak Yovan, mengevaluasi anak ini kok malah tidak ada perkembangan, dan harusnya memang kan seenggaknya ada progres gitu ya Pak ya, tapi yang tidak ada berarti saya harus cari lagi tempat yang cocok, begitu Pak Yovan, sampai akhirnya di TML ini, karena memang apa ya, metodenya kemudian kurikulumnya kita lihat tidak one fit for all gitu kan. Jadi kalau kurikulum untuk anak spesial itu pasti spesial juga, tidak ada yang one fit for all. Jadi artinya semua harus tailor made sesuai dengan kebutuhan sisi anak tersebut, begitu Pak Yovan. Mantap tuh Ayah Bunda, jadi penjelasannya detail sekali ya. Jadi kembali lagi kalau ada pertanyaan ya, itu bisa ditanyakan di YouTube Live atau di Instagram Live. Jadi ada hal yang menarik, bahwa Ibu Kurnia ini adalah seorang financial analyst, jadi artinya yang namanya pemikiran-pemikiran analisis, ya. Kalau tadi Ibu bilang cost benefit ratio gitu ya, itu artinya benar-benar ditimbang-timbang sekali gitu kan, untuk menentukan kemana contohnya arah terapi atau arah persekolahan daripada Jarvis ya. Betul Pak. Ngomong-ngomong artinya untuk Ayah Bunda yang belum tahu bahwa Jarvis ini adalah seorang yang sangat talented sekali, sangat gifted bahkan pada saat ini ya. Jadi pertama kali kami menerima Jarvis itu kondisinya mungkin nggak terlalu mudah dalam konteks untuk bisa duduk tenang, lalu kemudian belajar, lebih banyak cenderung didominasi oleh rasa menangis tadi ya, oleh emosi menangis tadi. Bu Nia juga sempat berbicara bahwa sudah gonta-ganti lembaga terapi ya. Betul Pak. Jadi, dan ini juga yang banyak ditanyakan nih sebenarnya Bu Nia nih oleh banyak orang tua, yaitu adalah kalau banyak orang tua yang berkata bahwa kalau anaknya datang ke tempat terapi, ya kan, katakan misalnya sudah nunggunya lama, lalu kemudian masuk ke ruangan dan katakan 30-45 menit isinya cuma nangis doang gitu ya, itu sebenarnya ada manfaatnya nggak sih gitu kan? Banyak sekali orang tua yang bertanya seperti itu. Kembali lagi saya melalui sesi ini kami ingin menjelaskan bahwa dasar daripada penciptaan terapi, dan terapi payungnya adalah learning, belajar, dan semua daripada pembelajaran dasarnya itu adalah rapor. Jadi harus ada rapor dulu, harus ada rasa nyaman. Jadi kalau sumpahnya 30-45 menit di dalam ruangan terapi isinya menangis, sudah jelas itu nggak ada pembelajaran. Karena untuk belajar orang butuh nyaman dulu. Dengan demikian kalau sumpahnya tidak ada pembelajaran, lalu kemudian diulang seminggu katakan 2 kali atau seminggu katakan 3 kali selama tahunan, ya tetap tidak akan ada perubahan. Yang ada malah kemunduran. Betul sekali. Baik, itu sangat konkret sekali Pak, karena itu saya alami selama 6 bulan ya Pak ya. 6 bulan pertama itu Jarvis sangat menguras emosi, kemudian psikis saya gitu ya. Jadi kita pagi berangkat gitu ya, kalau saya boleh sharing di sini untuk ayah bunda sekalian, itu saya berangkat subuh gitu ya Pak ya, untuk mendapat antrian. Ya? Betul Pak. Luar biasa perjuangannya. Nah, itu apa namanya, memang perjuangan sangat panjang gitu ya, dan waktu itu memang karena masih belum ngerti ya, jadi kita juga waktu itu ke rumah sakit pemerintah gitu ya, memang untuk biayanya sih memang murah gitu ya. Jauh ya Bu ya, tapi posisi kan jauh Bu ya. Posisi sangat jauh dari. Jadi dari kira-kira. Betul, jadi dari rumah daerah saya Jakarta Selatan ke Jakarta Barat itu kurang lebih 1 jam lah ya. Untuk itu belum kena ganjil genap. Kalau memang itu jadwalnya kita kena ganjil genap. Nah kemudian di situ hanya 45 menit karena kita apa namanya non BPJS gitu ya. Jadi memang dapat antrian yang awal yang pagi itu alhamdulillah. Jadi begitu dia selesai gitu ya, masuk tuh jam 8 sampai setengah 9, saya harus antar kembali terus saya ke kantor. Itu sangat menguras energi juga ya Pak kan. Dan itu memang kita hitung-hitung gitu Pak. Kita hitung-hitung saya dan suami, loh kok malah nggak efisien gitu ya, anaknya nangis, kemudian sampai rumah pun juga udah capek, lelah gitu kan, kitanya juga sebagai orang tua capek dan lelah ya secara mental dan psikis, dan juga biaya juga nambah gitu ya, kita perlu perhitungkan gitu ya komponen biayanya untuk kita pergi terapi ke rumah sakit ya yang cukup jauh itu ya, ada transport gitu ya, belum dia makannya, kemudian apa namanya, dan lain-lainnya yang cukup banyak. Dan sini kita putuskan gitu ya, wah ini nggak efisien dan nggak ada progresnya, kita kembali lagi cari tempat yang baik lagi, yang mungkin apa namanya yang terbaik lah ya, kita menginginkan yang terbaik. Pada waktu itu salah satu klinik daerah Kebayoran Baru gitu Pak. Di situ antrinya minta ampun dan minta ampun. Iya, minta ampun ya.
Betul Pak. Jadi memang itu pun masih dalam waiting list. Nah, saya heran juga begini. Ibu ini masuk antrian yang di bulan berikutnya, bulan 2 bulan selanjutnya gitu ya. Nah itu kalau itu berarti anak saya mengalami kemunduran gitu kan Pak. Jadi daripada dia nunggu gitu, kita cari lagi. Kita cari yang memang agak jauh, ya udah nggak apa-apa. Tapi tempat yang sama gitu Pak, klinik yang salah satu klinik yang cukup terkenal gitu ya di Jakarta. Kita ambil yang di Bintaro yang cukup padat yang lowong waktu itu. Saya ke sana perjuangannya juga cukup panjang Pak. Mengantar anak gitu ya dengan kondisi bekerja juga dan hasilnya apa tidak ada karena selama 2 jam tuh nangis aja, tidak ada raport di situ dan saya konsultasi akhirnya ke dokter Prof Haryono gitu ya, kalau memang ayah bunda mungkin ini yang ngikutin, Prof Haryono sangat memberikan pencerahan gitu ya, dan memang secara itu tidak baik Pak. Kalau memang indikatornya anak itu terapi, kemudian tempat terapinya itu tidak membuat nyaman, itu membuat menangis, berarti ada yang salah di situ Pak. Jadi memang kita tidak bisa mengabaikan, menganggap nggak apa-apa itu anak nangis nanti biasa, nanti dia proses sendiri gitu, proses gitu. Ternyata tidak seperti itu Pak. Itu yang saya alami dengan kondisi putra saya gitu ya, Jarvis. Dan memang ketika ini saya pengalaman pribadi gitu ya, mungkin bisa saya share di sini. Ketika memang membangun raport atau komunikasi atau kepercayaan gitu ya, itu yang memberikan dia kenyamanan gitu Pak, bahwa di sini dia nyaman gitu ya, bisa dilepas gitu ya, mengeksplor macam-macam gitu kan. Kalau kita lihat tempat terapi tuh hanya 30-45 menit dan itu posisinya adalah di apit gitu ya, di meja yang untuk meja bicara gitu ya. Itu sangat tidak nyaman gitu kan bagi individu autistik gitu yang dia memang ingin jalan-jalan kemana-mana gitu Pak Yovan. Mungkin itu Pak Yovan. Oke. Jadi bahwa kembali lagi supaya ayah bunda tahu bahwa Bu Nia ini sudah kemana-mana dari satu lembaga terapi ke lembaga terapi yang lain, dan sebagai seorang orang tua yang bekerja ya, apalagi di sektor yang mengandalkan daya analisa. Oh, ngomong-ngomong, Bu Nia ini kan juga pendidikannya apa istilahnya di bidang finansial ini nggak sembarangan ya, Bu ya? Ibu juga lulusan luar negeri ya, Bu ya? Iya, alhamdulillah Pak. Sedikit nggak? Nah, Ibu lulusan dari mana tuh? Iya, boleh Pak. Mungkin alhamdulillah gitu ya, saya mendapat beasiswa dulu Pak dari Kementerian Keuangan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP di tahun 2016 gitu ya, saya berangkat untuk studi terkait Islamic Finance Pak di Durham University di Inggris. Nah, itu ya memang banyak analisis gitu ya, dan suami juga di hal yang sama gitu kan di sektor perbankan. Memang kami berdua ini ya gitu, jadi semua itu dipertimbangkan gitu ya. Artinya ada cost, ada benefit, ada debit kreditnya juga main di situ Pak. Jadi memang kalau kita mengeluarkan sesuatu pasti kita harus ada manfaatnya gitu. Apa dapatnya gitu ya? Iya begitu Pak. Tapi ternyata sebagai orang tua tidak seperti itu Pak. Jadi memang kita harus memberikan yang namanya unconditional love gitu ya. Jadi tidak bisa hitung-hitungan gitu Pak. Nah, jadi sebelum kita lanjut ya, menggali lebih dalam dari Bu Nia ya, saya ke Bu Ismi dulu. Apakah ada pertanyaan dari YouTube Live atau Instagram atau mungkin dari Bu Ismi atau teman-teman Sarah? Mungkin dari saya dulu ya. Mungkin dari saya ya Bu Nia ya. Nah, gini Bu, maksudnya kan berarti waktu itu diagnosa pertama di usia berapa Bu? Di usia 18 bulan. 18 ya Bu. Nah, dari usia 18 sampai saat ini nih, apa sih Bu tantangan yang Ibu dapatkan nih, maksudnya selama mendampingi Jarvis baik di rumah gitu tuh? Gimana nih Bu? Ya, baik, terima kasih ya Bu Ismi atas pertanyaannya. Jadi ini proses yang panjang Bu Ismi. Jadi memang dari usia, sebenarnya untuk usia kita agak concern gitu ya, di usia 6 bulan tuh dia agak hipersensitif ke suara gitu. Jadi ketika dia tidur gitu ya, kita hanya bunyi klik gitu aja dia udah bangun. Nah itu kita mulai agak aware ketika kemudian masuk usia 18 bulan, dia udah, awalnya dia sudah bisa bicara gitu ya, tapi ada regresi di situ. Dan itu kita makin khawatir, akhirnya ya udahlah kita nggak bisa ditunda. Ya udah kita bawa ke dokter tumbuh kembang, ke spesialis saraf juga, dan situ memang ada diagnosis untuk sensory disorder dan juga ASD gitu ya. Tantangannya apa di sini adalah secara mental gitu ya, adalah kesabaran kita yang diuji gitu Bu Ismi dan semuanya, karena menangani anak spesial ini butuh proses panjang gitu ya, untuk mengenali juga ciri-cirinya, kemudian menghandle-nya tuh bagaimana, karena kita handle-nya nggak bisa secara ordinary gitu ya, kita harus tahu trik-triknya gitu kan, kita harus tahu bagaimana mendapatkan atensinya gitu ya. Jadi di usia 2 tahun gitu dia masih nggak bisa masih belum bisa bicara gitu ya, jadi masih nonverbal, sehingga banyak tantrumnya, banyak nangisnya. Itu menjadi tantangan bagi kami sebagai orang tua gitu kan. Kemudian juga ketika minta sesuatu itu harus gitu ya, harus, dan tidak ada kata tidak bisa berkompromi lah. Kalau anak-anak
mungkin yang tipikal gitu ya, mungkin masih bisa diajak kompromi gitu ya, dan sangat hiperaktif sekali gitu kan, jadi tidak bisa diam, tenang, dan juga anteng gitu ya kalau bahasa Jawanya. Kalau sekarang ini apa namanya, mungkin tantangannya adalah lebih ke stimulasi pembelajaran gitu ya, untuk sampai akhirnya Jarvis bisa ngomong gitu ya di usia berarti 2 tahun setengah lah ya, 2 tahun setengah di TML ini. Banyak sekali progres yang Jarvis capai gitu ya, Pak Yovan dan Bu Emi. Itu saya sebagai orang tua terima kasih banyak gitu, Terima kasih teman-teman semua di kembali TML. Ibu Nia. Iya, jadi juga potensinya pun juga keluar gitu Pak. Jadi kalau kita sering diskusi gitu kan, wah anak ini antara numerik gitu ya atau linguistik, ternyata ini juga saya masih meraba-raba. Jadi sekarang tuh kosakatanya tuh makin aneh-aneh gitu Pak untuk bahasa Inggrisnya. Jadi dia bisa kata yang nggak tahu itu entah dari mana juga, atau dia juga bisa mengeja apa namanya huruf gitu ya, A sampai Z bisa sampai habis. Dan itu sih Pak yang saya rasakan gitu. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin di sini sharing saya adalah tantangan ini jangan jadi hambatan gitu ya. Tapi kita harus apa ya, mengupgrade diri kita juga sebagai orang tua gitu, bahwa kita nggak bisa hanya mungkin meratapi atau wah anak saya begini sudahlah kita harus apa yang nggak bisa yang itu, mungkin saya tidak setuju gitu ya. Jadi kita harus optimalkan gitu ya anak kita dengan kondisinya apapun. Kita lihat ini Putri Aryani gitu kan, dengan kondisi fisik dengan keterbatasan, tapi dia juga bisa menjadi apa namanya suatu rockstar gitu ya, ataupun bintang gitu ya Pak ya. Dan di sini memang peran orang tua yang jadi sangat penting gitu Pak, untuk apa ya, nurturing dan juga memberi motivasi gitu ya Pak ya. Kita memang itulah tugasnya orang tua, dan memberikan yang unconditional love, itu yang tadi yang saya sampaikan. Jadi buat ayah bunda dimanapun Anda berada, kembali lagi kami ingin menyampaikan bahwa saat ini kita sedang bersama Ibu Kurnia Haryakusuma. Beliau adalah seorang financial analyst dan beliau adalah orang tua juga dari anak spesial yang bernama Jarvis. Jarvis usia berapa saat ini? 3 tahun 4 bulan ya Pak ya. 3 tahun 4 bulan. Iya. Ya, sekedar informasi untuk ayah bunda, livingnya itu artinya dari kondisi Jarvis sulit sekali duduk dan selalu tantrum, nggak bisa tinggal ibu ya pada saat itu kalau nggak ada orang tua ya, atau ada apa namanya mungkin pengasuhnya ya. Iya. Sekarang dia bisa ditinggal, dia bisa duduk ya kan, dan dia juga bicaranya banyak sekali kosakatanya baik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan apapun yang dia pelajari sangat cepat sekali, daya serapnya luar biasa, atau yang disebut sebagai iconic memory. Iconic memory itu artinya kemampuan dia mengingat apa yang dia lihat. Ya, iconic memory-nya luar biasa, dan ya itu artinya adalah berkat daripada perjuangan Ibu Nia ya selaku orang tua membesarkan Jarvis. Dan kami pun ketika bekerja dengan Jarvis itu sangat senang sekali. Kenapa? Karena stimulasi apapun yang diberikan itu selalu cepat sekali. Betul ya Bu Ismi ya? Bisa cerita nggak seperti apa Bu Ismi? Silakan. Kalau dengan bekerja dengan Jarvis seperti apa? Ya, jadi kadang kalau di sini kan kita banyak aktivitas tuh, kalau untuk Jarvis tuh banyak labeling. Nah, waktu itu kan emang waktu awal-awal sama Jarvis itu dia masih agak mute gitu kan ya. Jadi kayak yang, aduh, jadi bener-bener kita pancing. Kita nggak bener-bener yang menunggu banget buat dia ngomong, kita kenalin aja dulu deh. Tiba-tiba kayak, yakin. Terus sosis itu tuh bener-bener yang kayak, apa ya, nggak yang se-expect itu, tapi ternyata, wah cepet juga ya ternyata. Padahal di situ kan emang bener-bener yang gambar, bukan bentuk aslinya gitu lah. Ternyata dia bisa mendeskripsikan itu, bahwa oh itu tuh daging loh, oh itu tuh bunga, seperti itu Pak. Jadi emang banyak sih yang benar-benar dia cepat pelajari seperti itu. Bu Opi ada tambahan mungkin? Iya, jadi memang aktif juga ya. Jadi memang nggak cukup untuk belajar di meja kursi, itu nggak cukup. Jadi nanti bagi dua, misal dari jam 8 sampai jam 9 itu kita labeling di sini, terus sensory room, nanti dari jam 9, jam 10 atau setengah 10 kita bawa di lapangan itu biar lari-lari, biar mengenal suasana luar itu kayak gimana, mengenal orang banyak itu kayak gimana. Dan itu bener apa ya, labeling pun udah bisa sampai fungsinya, terus garpu ada di mana, itu kita bawa explore, ini dapur, ini di mana dapur, garpu untuk apa, tidak tahu. Jadi memang secepat itu gitu. Luar biasa. Jadi untuk ayah bunda sekalian, tadi Bu Opi sempat berkata mengenai aktivitas di sensory room. Sensory room itu adalah ruang sensori yang didesain khusus untuk menstimulir anak berkebutuhan. Pada Jarvis, kekuatannya itu adalah pada sense olfactory atau yang disebut sebagai aromaterapi. Karena aromaterapi itu sangat bagus sekali untuk merangsang hipokampus, yang mana itu adalah erat kaitannya dengan fungsi memori. Itu sebabnya cepat sekali dia menyerap kata-kata ya, kata-kata baru, label yang diberikan dan lain-lain. Ini ada pertanyaan yang datang ke saya, Bu.
bekerja, tapi juga ibu adalah seorang ibu dari anak yang berkebutuhan atau anak spesial. Menurut ibu, ya bekerja itu go or no go untuk orang tua yang berkebutuhan yang anaknya berkebutuhan khusus. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Yovan, dan pertanyaannya dari ayah bunda sekalian gitu ya. Jadi ini pun juga sebenarnya jadi tantangan juga ya Pak ya, di awal kita menerima Jarvis dengan kondisinya, dengan konsekuensinya harus terapi, kemudian harus banyak mengajak dia kegiatan di luar gitu ya. Nah tapi kembali lagi, itu adalah keputusan bersamanya dengan suami gitu. Kita putuskan bahwa kita sekarang mau kemana dulu gitu ya. Jadi dari sisi kami, kalau saya diskusi gitu ya dengan pasangan saya gitu, selama kita bisa membagi waktu gitu ya Pak Yovan, membagi waktu, kemudian juga kita bisa semua itu dengan porsi-porsi yang sesuai, itu tidak masalah gitu ya untuk bekerja. Dan memang ibu-ibu di sini saya banyak lihat ya, banyak yang mungkin mengalami frustasi gitu ya, depresi dengan kondisi putra-putrinya gitu ya, mengalami mungkin special needs gitu ya. Dan mungkin bekerja itu juga salah satu cara saya juga bisa merilis stres gitu ya. Mungkin lebih mengenai ya, ada waktu yang kita harus beberapa korbankan gitu ya. Tapi kita bisa gitu ya Pak Yovan, bahwa kita di sini di Jakarta kan juga cukup modern gitu ya, kita bisa ada berbagai alternatif gitu ya. Kita mengikuti dulu perkembangan Jarvis gitu ya, kemudian kita training gitu ya untuk mengasuh Jarvis, bagaimana kita agar alignment di tempat terapi, di sekolah, dan juga di rumah itu sama gitu ya. Kita ikut terapi, dan juga karena keterbatasan waktu, kita juga akhirnya hire caregiver gitu ya, atau suster yang bisa memang kita percayai untuk mengasuh anak spesial kita, begitu Pak Yovan. Jadi itu kita kembalikan ya Pak ya, untuk keputusan bekerja atau tidak bekerja, tapi itu pasti semua ada trade off-nya gitu Pak. Kalau kita mungkin bekerja, ada waktu yang kita kita korbankan gitu ya, dalam quote and quote-nya. Kalau kita mungkin tidak bekerja, kita bisa menemani gitu ya, dari 24 hour gitu ya, untuk dengan kebersamaan. Mantap tuh jawabannya tuh ya. Kopi dulu Bu, kopi apa itu? Kawan orang pencari ilmu. Ya betul Pak, itu saya juga, kopi adalah pemikiran-pemikiran cemerlang dari kopi Pak. Oke, Bu, sebagai seorang, ini masih lanjut ya pertanyaan yang keduanya. Jadi sebagai orang tua yang bekerja, ya berkarir, dan Ibu memiliki anak spesial, Ibu bisa kasih contoh nggak tantangan dalam keseharian itu seperti apa sih? Ya, baik, terima kasih ya Pak Yovan. Jadi untuk tantangannya adalah fase-fase ketika pembiasaan gitu Pak, karena anak saya ini sangat rigid gitu ya, sangat rigid, kemudian very schedule-nya tuh sangat tepat gitu ya, jadi jam-jamnya itu dia tahu, walaupun mungkin di usia waktu itu 2 tahun ya, masih belum tahu jam itu jam berapa gitu kan, tapi dia udah tahu kalau udah ada pattern-nya, ada polanya, kalau mama jam sekian itu biasanya, karena dulu masih peralihan ya Pak ya, dari work from home kemudian menjadi work from office gitu ya, itu pasti ada suatu kebiasaan yang berbeda gitu ya. Nah itu adalah fase-fase adaptasi dan masa transisi yang itu menjadi tantangan buat saya gitu Pak, untuk untuk menghadapinya gitu. Tapi waktu itu saya juga konsul ke Pak Yovan gitu kan, kita memang harus mulai dari hal-hal yang gitu ya, kita ajak ngomong dulu Jarvis gitu ya, nanti bangun jam sekian, kemudian nanti setelah itu kita jelaskan kegiatannya apa, sehingga mungkin NCT atau perbedaan dengan pattern yang ada di otaknya itu mungkin bisa agak lebih diredam gitu ya Pak ya, karena kan memang itu udah kebiasaan yang baru gitu. Nah itu yang untuk bekerja dan juga mengasuh Jarvis, dan itu pun masih saya lakukan sih Pak, jadi masih saya menjadi tantangan juga untuk saat ini gitu kan, karena mungkin pulangnya dulu bisa very jam 6 gitu tepat, tapi kan ada lembur, ada apa, ada kegiatan yang lain, itu mungkin ini, dan juga perjalanan dinas dan lain-lainnya, itu yang berbeda gitu ya dari polanya dia. Dan itu kita harus jelaskan dulu Pak, jadi sebelum dia tantrum atau sebelum dia tidak sesuai dengan pola dia, jadi kita jelasin dulu gitu Pak Yohan. Jadi untuk ayah bunda sekalian, sekedar informasi, tadi Ibu Nia berbicara bahwa Jarvis ini seorang anak yang sangat presisi, betul Ibu ya? Betul Pak. Jadi sangat presisi itu artinya, contohnya kalau seumpamanya Bu Nia pernah cerita, kalau parkir mobil saja mungkin agak miring, atau betul, mungkin nggak tepat bannya ya, itu mungkin Jarvis nggak mau turun mobil. Betul. Nangis Pak. Contoh lainnya juga seperti itu. Banyak Pak. Itu jadi untuk terkait rigiditas ini memang kita sudah lihat gitu ya, dari terapis yang pertama
di mana di rumah sakit itu juga udah bilang ini anak perfeksionis sekali gitu padahal di usia 2 tahun. Jadi waktu itu hal sepele saja ketika itu pagi hari udah siang kan, jadi lampu tuh harus dimatikan gitu Pak. Begitupun ketika malam lampunya waktu maghrib tuh dia nyalakan. Jadi mungkin hal-hal yang sangat mendetail yang mungkin kita nggak pikirkan gitu ya. Dan juga mungkin yang seperti tadi contohnya adalah parkir mobil Pak. Dan parkir mobil itu memang saya buru-buru gitu kan. Memang Jarvis itu sangat comply sekali gitu. Jadi parkir pun nggak boleh yang sembarangan. Jadi harus sesuai seperti semula gitu. Dan itu pun mungkin kita bawa jalan-jalan gitu ya ke Bandung gitu. Dan itu memang susunannya adalah papa yang nyetir, mama di sebelah kiri, dia sama susnya di belakang gitu Pak. Jadi memang semua itu sesuai aturan gitu Pak. Jadi Kalau berubah tempat duduk apa yang terjadi? yang terjadi adalah nangis yang tidak berhenti. Dahsyat ya, dahsyat. Gitu Pak. Oke, sebelum kita lanjut, ini udah ada yang colek-colek saya ya, Bu Emi. Oke, Bu Emi, apa pertanyaan Bu Emi buat ibunya? Silakan. Belum nyala, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Emi, apa kabar? Ya, mohon maaf, di belakang saya ada patung berhala. Gak apa-apa, guru ini kan Yulia kan ya? Guru kesayangannya Jarvis nih. Oh, mohon maaf ya, Iya, nggak apa-apa, Bu Bu. Nia. Ya, langsung masuk ke materi aja, Siap. Bu Nia. Jadi kalau ibu kan ibu yang bekerja, ayah bekerja gitu. Nah, artinya bagaimana sih untuk mensiasati Bu Nia untuk memanajemeni keuangan gitu kalau misalkan punya anak yang berkebutuhan, mengaturnya seperti apa? Misalkan untuk yang keduanya bekerja mungkin agak sedikit lebih mudah lah. Tapi kalau misalkan mama kan pasti, aduh anak saya nggak autis, misalnya mama kerja selama-lama, aduh saya nggak bisa, saya dedikasi, saya resign, nah artinya kan berarti ada satu yang menjadi tidak bekerja. Nah kalau menurut Bu Nia seperti apa nih baiknya cara untuk mengatur sistem keuangannya supaya semua tetap berjalan, dapur tetap ngebul, mama tetap bisa happy, mama tetap bisa nyalon gitu. Gimana Bu Nia? Ya baik, terima kasih Bu Emi. Kalau itu tetap ya, saya sama suami juga saya juga bekerja ya. Jadi tidak cuma untuk secara finansial juga, tapi secara kebutuhan diri juga gitu kan. Tapi memang perlu disadari di sini kan memang kondisi kita berbeda-beda gitu ya Bu Emi. Dan mungkin dari sisi mungkin sisi teorinya gitu ya. Sisi teorinya di sini adalah kalau di personal finance gitu ya, ataupun di di secara teori di financial planner gitu ya, kita memang butuh ada sisi pendapatan dan mungkin ada sisi pengeluaran gitu ya. Dan kita lihat pendapatan kita berapa, kita atur budgetingnya bagaimana, dan memang di sini adalah aturannya rule of game-nya adalah tidak boleh besar-besar daripada tiang gitu kan. Nah, tapi dengan kondisi yang extraordinary gitu ya, dengan anak kebutuhan khusus, memang di sini ada beberapa hal yang kita harus synchronize ataupun kita realokasinya gitu ya. Mungkin untuk terapinya kita lihat dulu gitu kan, kebutuhannya kita total berapa gitu untuk sebulan, dan juga nggak cuma terapi tapi ada juga kebutuhan penunjang lainnya yang juga menurut saya itu cukup besar gitu kan. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kebutuhan individu autistik ini cukup tinggi gitu ya, mungkin bisa 3-4 kali lipat dari anak tipikal gitu ya. Nah itu memang jadi tantangan bagi orang tua gitu ya. Kalau kita tidak bisa memanage ini mungkin akan jadi financial distress gitu ya bagi kondisi rumah tangga. Tapi percayalah kalau rezeki itu pasti ada gitu Pak, Bu Emi gitu ya, pasti Allah akan beri. Cuman kita adalah sabar dan juga berdoa dan berusaha gitu ya. Kalau memang hanya satu keran yang dibuka, kita mungkin keran pendapatannya bisa kita kita bisa tambah, ataupun ada retrenchment, ataupun ada yang mungkin yang harus dikorbankan gitu Bu Emi untuk kebutuhan yang mungkin mama harus nyalon sebelumnya, harusnya ini adalah buat untuk terapi saja. Jadi kita lihat fokusnya, kita bikin strategi keuangannya memang fokus dalam 3 tahun ke depan, atau ini adalah fokus untuk ke anak dulu gitu ya. Jadi memang harus tahan-tahan, kencangkan ikat pinggang, nggak beli apa-apa, nggak jajan, nggak apa, memang untuk anak gitu Bu Emi. Memang yang saya alami juga dengan suami gitu Pak. Tapi juga percayalah memang rezeki itu ada aja, ketika kita berusaha pasti kebutuhan untuk terapi anak insya Allah tercukupi gitu ya. Walaupun itu walaupun saya juga harus mungkin menjual sisi aset saya ataupun itu nggak masalah, karena memang kita lihat adalah golden age dari anak tersebut, kemudian kita lihat potensinya, dan ini tidak akan kembali lagi gitu kan. Dan saya dan suami tidak ingin menyesal sebagai orang tua, jadi kita berusaha yang terbaik gitu ya untuk memberikan terapi dan juga dengan jangka waktu yang sekian gitu ya.
dan kita bisa alokasikan budgetnya berapa selama mungkin 2 tahun atau 3 tahun untuk terapi dan juga kebutuhan lainnya. Mungkin seperti itu Bu Emi. Mantap, Bu. Siap, mantap Bu Nia. Kan tetap orang tua harus satu logis dulu ya. Oke, duit berapa nih punya? Kebutuhan Betul. berapa nih? Gitu Bu. Kebutuhan berapa nih? Oke, berarti kalau saya pakai terapi seminggu 2 kali dengan harga segini gitu. Artinya berarti jangan sampai itu ya Bu. Artinya berarti gini loh, kesimpulan yang saya bisa dapatkan adalah mungkin berarti orang tua itu tahu betul tentang kondisi anaknya, kebutuhannya dia apa, sehingga dia tidak salah memilih terapi yang dilakukan. Karena kalau misalkan sekian lama dia melakukan terapi dan tidak ada hasil, berarti kan dia menghabiskan waktu juga, yang kan sia-sia. Berarti yang paling utama pada akhirnya menjadi bahwa orang tua memang harus cukup bijaksana untuk mau belajar tentang kondisi anaknya. Jadi saya rasa kalau orang tuanya pintar bisa lebih irit buat terapi Bu Nia, benar nggak gitu Bu Nia? Betul sekali tuh Bu Emi ya. Itulah dengan support dari teman-teman di TML gitu ya, Bu Emi, Pak Yovan gitu ya, kita sebagai orang tua juga diedukasi gitu Pak Yovan. Jadi memang kalau kita terapi gitu ya, memang di sini sisi hanya satu peran gitu, ataupun mungkin jarak tempuh atau yang lainnya, kita bisa mulai untuk menstimulasi anak kita sendiri di rumah gitu ya. Mungkin karena kita juga ada banyak materi pembelajaran gitu ya, mungkin lewat kota ya Bu Emi ya, dan itu memang menjadi sarana yang sangat efisien sekali gitu untuk para orang tua yang mungkin memiliki waktu untuk intensif gitu ya, mungkin 24 hour atau ini yang untuk bisa mendampingi putra-putrinya gitu, Pak Yovan dan Bu Emi. Tapi kalau mungkin saya metodenya combine gitu ya, jadi saya juga pernah ikut kota juga untuk terkait training mengasuh anak dengan kebutuhan khusus, dan juga terapi saya juga ikut dengan si susternya, jadi saya ajak juga gitu ya untuk itu, dan itu yang menjadi support system saya. Jadi ini yang bisa menjaga keseimbangan. Jadi kalau saya juga mindful, orang tuanya mindful dengan semua sources-nya, insya Allah anaknya juga akan berkembang ya sesuai dengan potensinya masing-masing. Dan pasti percayalah, semua pasti ada potensinya ya Bu Emi ya, seperti itu. Siap, terima kasih banyak Bu Nia. Jadi dari Bu Nia tadi ada satu hal yang menarik sekali menurut saya yang perlu digarisbawahi, yaitu adalah bahwa Bu Nia dan suami tidak mau kehilangan golden age atau golden period dari Jarvis ini, betul ya Bu ya? Betul Pak. Dan itu artinya cost and benefit-nya luar biasa. Kenapa? Karena lebih baik sulit sekarang atau mengalami beban finansial yang mungkin agak menantang sekarang, dibandingkan menanggung beban finansial akibat ketidakmampuan di masa depan. Betul Bu ya? Betul. Dia bayangkan kalau seumpamanya dia katakan udah 27 tahun atau 28 tahun, tapi kemudian dia tidak bisa bersikap seperti usianya. Betul? Kurang lebih seperti itu maksudnya. Betul Pak Yovan. Jadi mungkin saya tambahi juga, kita sebagai orang tua ini apa sih esensinya, kita lihat dulu gitu kan, esensinya adalah membesarkan anak ini akan menjadi individu yang akan tumbuh dewasa gitu ya. Jadi artinya apa? Kita menanamkan kemandirian gitu ya, independensi, dia bisa bertahan hidup dengan kemampuannya, dengan potensi yang dia miliki, dan itulah esensi sebagai orang tua gitu Pak. Tapi dengan kondisi walaupun dengan kondisi keterbatasan gitu ya, mungkin dengan special needs, itu juga tidak membatasi kita bahwa ciptakan iklim yang inklusif gitu ya Pak ya. Dan itu kita sebagai orang tua, memang tadi yang benar disampaikan Pak Yovan, saya dan suami berpikiran kita lebih baik bersusah payah saat ini daripada nanti kita sudah tua, anak ini tidak bisa mandiri. Dan percuma saja gitu kan Pak, kita menumpuk harta, tapi harta ini bukan menjadi pancing, tapi akan menjadi hanya ikan yang akan habis gitu Pak. Sebanyak apapun ikan yang kita kumpulkan pasti akan habis juga. Tapi kalau kita kasih bekal dia kemandirian dengan pancing, dia pasti akan bertahan hidup gitu Pak. Dan itulah kita cari tempat terapi yang kredibel gitu ya Pak. Memang di sini sesuai dengan kebutuhan anak saya. Kalau tadi Pak Yovan bisa lihat potensi-potensi Jarvis itu sangat yang menjadi harapan bagi kami juga sebagai orang tua, bahwa kami tidak salah dan juga tidak membesarkan hati kami bahwa ada harapan nanti Jarvis untuk bisa menjadi individu autistik tapi yang berkemampuan gitu ya, dengan segala potensinya gitu Pak. Kita lihat juga Elon Musk dan lainnya juga mereka autistik, dan mereka juga buktikan ke dunia bahwa mereka juga bisa gitu ya Pak Yovan. Dan itulah yang saya harapkan, mungkin Jarvis akan bisa seperti itu gitu Pak. Jadi kalau di awalnya yang Ibu lihat itu seperti apa Jarvis? Awalnya kalau Ibu bisa kontraskan ya kan, kondisi Jarvis di awal dengan kondisi Jarvis saat ini ya kan, sebagai modal Ibu untuk mengarahkan dia nanti ke depannya edukasinya kemana, seperti apa itu Ibu kontraskan kondisi sebelum dan kondisi saat ini? Ya, jadi untuk sebelumnya gitu ya Pak ya, kita memang
kalau saya amati gitu ya, saya cermati kalau di tempat sebelum-sebelumnya itu kan hanya kita terbatas sisi-sisi per parts-nya aja. Kita memperbaiki, dia nggak bisa ngomong, kita omong gitu ya. Jadi ajari ngomong aja. Tapi sisi-sisi lain itu tidak dibentuk. Mungkin dari sisi triangle of apa namanya yang pyramid of sensoriknya itu tidak dibagusin dulu gitu kan. Bahwa dasarnya adalah sensori integrasi dulu yang memang penting gitu kan. Dan sensori integrasi di sini kita lihat juga adalah timingnya gitu Pak. Jadi frekuensinya dia bagaimana beraktivitas gitu dengan segala macam sensorik yang ada. Ya, jadi memang kalau seminggu sekali dia hanya itu ya kurang gitu kan. Nah, memang itu kondisi Jarvis kita lihat adalah kita evaluasi pada waktu itu seminggu sekali tidak ada progres. Seminggu 2 kali ada tapi sangat sedikit. Seminggu 3 kali itu yang kita lihat cukup baik dan memang itu optimal kita lakukan gitu ya. Kalau memang karena kita lihat apa namanya kondisinya dengan umurnya usia itu kan kalau setiap hari mungkin dia akan overwhelm dan di situ mungkin ada sensori mungkin meltdown ataupun overwhelm di situ yang mungkin nanti malah dianya nggak akan baik juga. Jadi kita lihat optimalnya mungkin di dosisnya gitu ya, dosisnya seminggu 3 kali dengan durasinya mungkin kita lihat dulu Pak seperti yang kita diskusikan itu dari 2 jam nanti mungkin akan nambah ke 3 jam ataupun nanti bisa ke 4 jam. Oke. Mbak, silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Iya Bu, jadi Ya. kan kayak yang Ibu bilang tadi itu maksudnya kayak pengen memenuhi kebutuhan komunikasinya nih. Tapi ternyata sensorinya belum terpenuhi. Nah, kalau dari untuk penentuan jenis terapi, kemudian untuk jadwal terapinya itu tuh juga apakah harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi nih Bu? Maksudnya kan kadang kan ada yang dia tuh menyediakan terapi dengan harga yang terjangkau banget gitulah. Tapi kita kan juga tidak bisa menjamin apakah terapi itu tuh bisa benar-benar memenuhi kebutuhan anak nih, atau kita mempertimbangkan dengan terapi yang mungkin harganya lebih tinggi tapi kualitasnya ada nih. Itu gimana Bu untuk menentukan itu lah Bu yang sesuai dengan kondisi ekonomi seperti itu Bu? Ya, baik, terima kasih Bu Ismi ya. Jadi memang kita sesuaikan lagi, kembali lagi kita kondisinya berbeda-beda gitu ya dengan financial condition yang mungkin berbeda gitu ya. Tapi kalau mungkin case yang ada di pengalaman saya gitu kan, kita memang tadi kita mengejar golden age-nya, jadi kita memang anggap saja ini adalah sebagai investasi gitu ya, investasi yang mungkin itu akan kita terima, ya kita tidak berharap gitu ya, karena itu adalah unconditional love gitu kan, tapi kita lihat di sini adalah investasi waktu dan lain-lainnya yang mungkin itu akan kita terima, memang kan kita lihat pasti dengan ada usaha pasti ada hasil di kemudian hari, dan itu memang kita akan manfaatkan gitu ya, kita cari tempat terapi yang sesuai gitu ya dengan kebutuhan Jarvis, dan memang di sini TML gitu ya khususnya ini sangat tepat sekali karena memang progres yang Jarvis capai itu sangat sangat progresif sekali gitu ya, gitu sih mungkin itu Bu Ismi. Oke. Jadi tadi Bu berkata bahwa ketika kita kemudian melakukan terapi, suka atau tidak, pasti kan ada terkait dengan beban finansial, pasti dong. Ya. Karena membesarkan tadi yang bilang perbandingannya adalah membesarkan anak spesial itu beban finansial itu 3 kali lipat lebih besar. Nah, kalau ditambah lagi dengan kondisi masyarakat yang masih belum siap untuk menerima kehadiran anak spesial dalam konteks yang dibilang atau diberikan stigma negatif sebagai anak nakal atau anak yang nggak diajarkan oleh orang tuanya dan lain-lain, tentu sudah beban finansial berat ditambah dengan stigma sosial, stres yang berlebih pada orang tua yang berkorelasi terkait dengan tingkat perceraian pada orang tua. Betul, Pak. Oke. Jadi itulah sebabnya kenapa ini adalah pesan buat orang tua juga bahwa kehadiran anak spesial itu sebenarnya membawa dampak tidak hanya kepada anak itu sendiri, tapi juga kepada anggota keluarga. Nah, untuk meringankan beban finansial, karena ini kan rata-rata yang lebih in charge itu kan adalah ibunya. Sementara mungkin kebanyakan orang tua sudah sulit untuk kemudian menangani anak yang spesial dari segi waktu. Kira-kira untuk mendapatkan meringankan beban finansial untuk terapi, apa yang bisa dilakukan oleh seorang ibu ya, dalam hal ini ibu dari anak yang berkebutuhan khusus. Ada ide nggak dari Bu Nia sebagai praktisi finansial? Ya, baik, terima kasih Pak Yovan. Jadi mungkin di sini Bapak dan Ibu sekalian mungkin udah pernah baca gitu ya bukunya, buku The Spark gitu ya. Jadi dengan kondisi di salah satu ibu gitu ya memiliki anak kebutuhan khusus autistik gitu ya, memang dia
tidak tahu apa nonverbal ya, awalnya nonverbal, kemudian ibu itu awalnya bekerja tidak bekerja, dan dia belajar gitu Pak, belajar yang namanya metode-metode untuk terapi gitu ya, baik behavior maupun apa namanya macam-macam okupasi terapi, dia belajar dari nol, dia ajari sendiri anaknya. Dan memang di sini mungkin karena juga ada kasih sayang ibu gitu ya, jadi anak ini bertumbuh dan sangat tidak disangka-sangka ternyata menjadi anak yang jenius gitu Pak. Jadi yang di sini mungkin saya bisa sampaikan adalah kita sebagai ibu itu kalau kita percaya gitu ya, harapan atau doa kita itu adalah kesuksesan bagi anak kita gitu ya, walaupun kondisinya apapun, kita percayalah pasti anak kita akan sukses gitu ya, apapun kondisinya. Dan pertama itu jadi kita buka mata untuk melihat kondisi anak kita belajar gitu Pak Yovan, kita belajar materi-materi apa yang bisa kita praktekkan gitu ya di rumah, maupun apa namanya ketika kita mengasuh, kita membersamai, kita mengajarkan ke anak-anak spesial kita itu dengan materi yang memang juga terstandar gitu ya. Kalau kita belajar itu kan perlu juga ada kurikulum gitu ya, ada outline, ada capaian pembelajaran dan juga lain-lainnya. Memang itu akan membantu sekali ya untuk kita bisa mencapai goals-nya. Goals-nya misalkan adalah life skill gitu kan. Kita berarti harus bisa mengajarkan anak ini mungkin potty train. Nah, potty train itu bagaimana cara belajarnya? Kita mungkin dari teorinya kita baca apa namanya untuk mengajarkan dia ketika 1 jam sekali ajak ke toilet gitu ya, kalau apa habis minum gitu, ataupun apa kita apa ya mungkin secara teorinya kita bisa praktekkan gitu Pak Yovan. Jadi sekali lagi yang saya sampaikan adalah kita sebagai ibu itu adalah penentu gitu ya. Kenapa surga di telapak kaki ibu adalah kita sebagai penentunya gitu ya. Arah Ya. kita itu langkah kita yang membawa anak itu ke surga. Jadi apapun itu gitu kita lakukanlah dengan ikhlas, dengan maksimal mungkin, dengan optimal gitu ya. Tidak perlu mengeluh itu wajar gitu Pak Yovan, dengan dinamikanya. Dan itulah pentingnya juga apa namanya pasangan yang saling mengerti gitu kan. Dan memang kita lihat kalau kita baca di literatur itu kondisi keluarga dengan individu autistik itu banyak tingkat perceraian, apalagi di Amerika cukup tinggi gitu ya, di atas 40% gitu ya. Dan itu kita sebagai pelajaran aja bahwa kita kehadiran anak ini adalah gift dari yang maha kuasa gitu ya. Kita harus membersamai, dan ini bukan cuma tugas suami, tapi juga di sini bukan cuma tugas istri, tapi juga suami sebagai ayah, dan juga keluarga gitu ya, sebagai ekosistem yang saling menguatkan gitu Pak Yovan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Jadi artinya kalau yang saya bisa simpulkan, kalau seumpamanya secara finansial yang namanya terapi, mungkin konsekuensi logisnya adalah pasti ada beban finansial gitu. Kalau sekiranya secara finansial kurang memungkinkan, mungkin karena ada prioritas yang lain, maka konsekuensinya pasti adalah ya ibunya yang harus tangani, betul Ibu ya? Betul sekali. Jangan sampai kemudian karena anaknya spesial, tidak ada pendanaan, lalu kemudian ya udah dibiarin aja, apa boleh buat ya, kisera-sera ya, what will be, kan jangan sampai kayak begitu ya. Nah itulah sebabnya sekedar informasi untuk ayah bunda sekalian, kalau seumpamanya bahwa di antara ayah bunda ada yang mengalami mungkin sedikit kerepotan atau memiliki prioritas lain dengan finansialnya, tapi anaknya berkebutuhan, ya otomatis harus ditangani sendiri. Kalau nggak tahu gimana? Banyak metode untuk belajar. Bisa ikut WA group, ada AUSI, bisa saling tukar pikiran di situ. Bisa juga melalui YouTube. Saat ini kita bisa belajar melalui podcast. Atau kalau mau yang terarah seperti yang tadi Ibu Nia sampaikan, ada kurikulumnya, ada evaluasinya, ada kemudian konsultasinya. Bisa menggunakan aplikasi, salah satunya adalah Autismart. Autismart itu adalah aplikasi khusus yang dibuat oleh TML untuk orang tua sekiranya ingin belajar mengenai terapi dan edukasi untuk autis. Jadi nggak ada alasan, betul Ibu ya? Betul. Mohon maaf ya Bunda, untuk jeda sejenak, untuk informasi yang singkat tapi sangat penting. Jadi begini, banyak orang tua yang memiliki anak spesial, memiliki permasalahan, misalnya mereka tinggal di suatu tempat di luar Jawa atau di luar kota yang tidak ada layanan profesional untuk autisme. Sementara mereka ingin menangani edukasi dan terapi secara mandiri, mereka tidak punya ilmunya. Untuk itu, maka TML sudah mendesain program yang disebut SEFTA, Strategic Family Therapy for Autism. Di SEFTA, setiap orang tua diberikan training, dengan demikian setelahnya tidak hanya tahu, tapi juga mampu untuk memberikan terapi autisme bagi anaknya di rumah secara mandiri. Jika Anda penasaran dengan SEFTA, Anda dapat menghubungi nomor di bawah ini. Dan sekarang kita kembali ke video. Dan mungkin satu lagi Pak Yovan yang saya sampaikan, walaupun kita memilih itu tidak ada, itu menurut saya juga useless gitu ya, dan juga tidak ada artinya gitu. Jadi tetap peran orang tua menjadi sangat penting ketika kita membersamai anak-anak spesial kita, walaupun kita kelebihan ya, maksudnya ada apa ya, secara finansial mungkin berlebih gitu ya, atau ini
tetap saja itu peran orang tua sangat penting gitu ya. Jadi nggak cuman kita bayar lepas tangan juga itu tidak bisa, Pak. Jadi aplikasi seperti Autismart itu sangat membantu sekali gitu ya untuk mengedukasi kami sebagai orang tua gitu ya, khususnya papanya juga yang memang mungkin di fase-fase awal tuh denial gitu ya, nggak apa-apa kok, nanti pasti bisa ngomong kalau sekolah gitu ya, tapi ternyata tidak seperti itu kan kondisi, dan itu memang kita perlu sadari untuk kita sosialisasikan bersama-sama gitu Pak, untuk autism awareness gitu ya, mungkin sehingga jadi individu autistik ini bisa lebih diakui juga gitu ya, tidak dipandang sebelah mata bahwa mereka juga punya potensi yang cukup bagus gitu loh, gitu Pak. Jadi ini luar biasa loh ungkapan dari Bu Nia. Kenapa? Karena saya mengenal Bu Nia dan saya mengenal Jarvis ya. Jadi artinya adalah bahwa apa yang dialami oleh Jarvis ini bukan sebagai perkembangan linear, tapi mungkin leaping, lompat dia dari nggak bisa atau nggak ada suara sama sekali, tiba-tiba dia sekarang ngomongnya banyak sekali dan istilah-istilahnya asing dan istilah-istilah baru, dan juga mengerti artinya dalam daripada bukan hanya kata-kata tersebut, tapi juga mengerti gitu ya apa fungsi atau artinya. Bukan begitu Jarvis? Bagaimana? Ini tiba-tiba muncul di kamera. Saya distracted. Bagaimana pendapat Bu Emi? Ya, menurut Bu Emi seperti apa Jarvis? Silakan Bu Emi. Ini Pak. Halo. Ya Pak Yovan, Bu Nia. Jadi kalau kami yang dari pertama kali pegang Jarvis itu dulu, Jarvis itu luar biasa gitu. Jadi sama sekali nggak bisa lepas dari pengasuh. Betul. Kemudian pasif gitu, kita kasih apa dia, dikasih apa dia, dikasih kartu dia, dikasih apa dia, cuma ngeliatin, dia nggak mau. Tapi memang awal-awal apa dikit nangis, nggak mau, pengasuh pergi dikit nggak mau, maunya sama pengasuh gitu. Jadi memang prosesnya itu lumayan gitu, luar biasa. Tapi progresnya pun artinya untuk kami ini yang memegang Jarvis gitu tuh progresnya sangat-sangat signifikan gitu, bahkan wih gitu. Jadi kadang tuh kita cepet banget gitu. Makanya kan kemarin sedikit komunikasi gitu kan ke Bu Nia, saya bilang tahan-tahanin dulu deh Bu, jangan ajarin baca dulu lah, kalau kita dia bosan sekolah, saya bilang gitu. Sekarang fokus ke oke lah, dia harus diajarkan dulu aturan sosial seperti apa, bersikap yang kita utamakan ke situ dulu deh gitu. Karena kalau ajarin Jarvis yang pelajaran udah pasti deh, udah deh hormat deh, cepet banget nanti gitu, takutin nanti malah dia bosan sekolah, dia bikin onar di sekolahan, karena ketika dia sudah bisa, dia pasti bikin gara-gara karena udah bosan, gini maunya apalagi nih, ini nantangin lagi, apalagi nih gitu. Jadi ketika Jarvis merespon yang berbeda itu bukan karena dia itu nggak bisa, tapi karena dia nggak mau, karena udah sering yang itu gitu. Jadi harus kitanya yang oke, ini sudah bisa, naikin kedua, naikin ketiga. Jadi makanya kan tadi level bertanya kami untuk reseptif dan ekspresif Jarvis kan sudah sangat kita perpanjang gitu. Bahkan kan kita sekarang untuk usia Jarvis yang 3 tahun ini aja tuh kita melatihnya sudah untuk menjawab 5 kata gitu, 4 kata, 5 kata gitu. Artinya kan itu sudah sangat luar biasa. Dulu sama sekali tidak terbayangkan, gitu, tapi artinya luar biasa kondisinya Pak Yovan. Drastis gitu. Kita aja yang megang, kita aja nggak expect gitu. Kami nggak expect kondisi Jarvis seperti apa, karena memang benar-benar kita murni melakukan sesuai dengan prioritas utama, aspek yang dibutuhkan gitu. Jadi menolak tetap ada. Cuman kok menolaknya beda nih. Gitu, menolak tapi kok mau nih. Menolak tapi kok mau. Oh, berarti mau nih, cuman peralihan aja gitu. Kemudian selebihnya udah kayak apalagi nih. Gitu sih kurang lebih Pak Yovan. Mantap. Oke, jadi Bu Nia tadi kan dijelaskan oleh Bu Emi, perubahannya itu artinya spektrumnya kayak luas banget tuh, dari istilahnya ekstrim ke ekstrim ya, dari nggak ngomong sama sekali, nggak bisa ditinggal sama pengasuhnya, tiba-tiba bisa mandiri dan bisa ngomongnya banyak dan ngerti artinya. Kalau saya mau tanya sama Bu Nia, kalau dulu Bu Nia emosinya kayak gimana, sekarang emosinya kayak gimana? Atau Bu Nia dan ayahnya Jarvis, seperti apa? Iya, jadi alhamdulillah Pak Yovan, ini memang memberikan peace of mind ya. Jadi kondisi anak yang sudah bisa bicara ini menjadi lebih bisa diajak komunikasi gitu ya. Jadi nggak cuma asal bicara, tapi dia bisa komunikasi. Artinya kalau bisa bicara hanya sekedar bicara, tapi nggak ngerti maknanya kan. Tapi di sini Jarvis kan bisa komunikasi 2 arah. Jadi kita kasih instruksi, kita ajak ngomong, dia nyambung gitu ya Pak ya. Itu sangat memberikan peace of mind gitu ya. Jadi kita berdua itu bekerja. Dan memang di sini tantrumnya pun ya mungkin masih ada, tapi kan kita bisa omongin gitu ya untuk saat ini. Kalau yang dulu kan ketika belum bisa bicara, itu kita nggak ngerti maksudnya dia apa gitu kan. Kemudian dia mengekspresikannya juga kita pun juga nggak paham, dan mungkin nggak selalu salah gitu ya di matanya Jarvis gitu. Padahal mungkin itu yang terbaik buat karena nggak bisa ini jadi miskom gitu Pak. Jadi sekarang kita bisa kerja tenang gitu kan.
bisa lebih produktif lagi gitu Pak Irfan. Jadi mungkin apa ya, lebih bisa ini kita sendiri juga secara pribadi gitu ya, bisa menggali potensi kita juga gitu kan. Saya kalau weekend gitu ya untuk main sebelah ada lapangan tenis ya, kita main tenis gitu, sebelahnya ada playground, dia main di playground. Jadi udah bisa lebih seperti anak yang sebayanya lah, untuk cukup seperti Udah bisa tinggal gitu ya. udah bisa ditinggal. Ya. Jadi apa yang Ibu lihat, kemajuan-kemajuan yang Ibu lihat, kira-kira diamini oleh orang-orang lain di luar keluarga nggak? Misalnya oleh lingkungan. Sangat Seperti apa? Pak Yovan. Jadi memang kita bawa screening juga lagi kan Pak ke dokter gitu ya, untuk tumbuh kembang. Wah ini bertanya-tanya gitu ya, apa Bu kok bisa seperti ini gitu ya, progresnya lompat gitu ya, bahwa yang harusnya mungkin si terapis atau dokternya itu progresnya Jarvis hanya cuman lama ya 3 tahun gitu ya nanti ini, tapi dia dalam waktu 1 tahun sudah banyak gitu ya. Kemudian tetangga, yang paling jelas itulah tetangga, karena dia juga kita ajarkan untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, itu memang sudah ada aspek sosialnya itu udah muncul gitu Pak. Awalnya kan dia cuek aja gitu kan untuk sama teman, jadi memandang orang itu sebagai bukan orang tapi sebagai benda gitu kan. Jadi bodoh amat orang itu mau apa, tapi sekarang udah ada timbul, oh sayang tuh bagaimana. Memang benar kata Bu Emi tadi ya, kalau usia-usia segini itu tidak usah berfokus pada kognitif yang calistung gitu ya Pak ya, baca tulis hitung gitu ya. Kita ajarkan adalah nilai-nilainya dulu Pak. Fondasinya itu nilai-nilai gitu ya. Kita sayang, kemudian bagaimana kita mengekspresikan gitu ya, untuk meregulasi emosi juga gitu ya. Jadi ketika dia nangis kenapa gitu ya, kita tanya sedihnya kenapa, marahnya kenapa gitu. Jadi bisa lebih tersalurkan gitu Pak, untuk menyalurkan emosi si Jarvis ini. Seperti itu Pak Yavan. Keren banget ya, sekarang udah bisa menjelaskan atau menjawab pertanyaan dengan kata mengapa gitu ya. Iya. Dalam sekali itu, jadi bukan hanya sebatas apa atau siapa, tapi adalah mengapa sekarang ya. Iya, ini tadi aja juga gitu. Ini saya bilang ke susnya, ini saya mau zoom dulu ya, ajak Jarvis gitu. Terus Jarvis lihat ke Indomaret gitu ya, beli ke Indomaret, kasih 50.000 sama 100.000, dia ambil yang 100.000 Pak Yovan. Bisa ya, udah ngerti duit sekarang ya. Iya, mantap. Ini ada Bu Sela nih kebetulan. Bu Sela ini kebetulan dari luar ya. Apa nanya? Bu Sela. Silakan Bu Sela. Ada pertanyaan Bu Sela. Iya tadi kan kata Ibu semua orang itu kan punya potensi. Nah, menurut Ibu Jarvis ini apa sih potensinya? Kemudian bagaimana cara Ibu mengembangkan potensi Jarvis ini? Itu Bu. Ya, terima kasih Bu Sela. Jadi untuk ngembangin Jarvis ini kita memang berdedikasi gitu ya, untuk meluangkan waktu, yang jelas tuh waktu, karena hanya finansial jadi juga nggak mungkin gitu ya. Tapi memang di sini tuh perlu keseimbangan. Jadi finansial juga ada, keinginan untuk untuk menstimulasi, dan juga dedikasi untuk memberikan pengajaran itu juga ada. Jadi align semua gitu ya. Ketika kita mungkin mau ngajarin, beli alatnya kita ada gitu ya, atau tapi kita punya alatnya nih, tapi kita nggak punya intensi untuk ngajarin, percuma juga gitu. Jadi memang sebagai orang tua itu hanya pengorbanannya gitu ya, apalagi dengan kondisi spesial seperti Jarvis ini adalah waktu, tenaga, pikiran, perasaan itu semua kita harus full gitu ya, ikhlaskan, kita lepaskan gitu ya, semuanya memang untuk Jarvis. Dan alhamdulillah ini potensinya memang sangat alhamdulillah sekali, dari berkat bantuan Pak Yovan, Bu M, dan para pengajar di TML gitu ya. Amin. Jadi sekarang dia udah bisa mewarnai gitu ya, walaupun agak keluar tapi udah lebih lumayan gitu Pak. Jadi untuk mewarnai, kemudian gunting, dia juga udah bisa. Jadi artinya kita udah mulai persiapkan nanti mungkin untuk prasekolah gitu ya. Dan itu insya Allah kita minta dukungannya juga Pak Yovan, tetap menjadi advisor kami gitu ya, untuk seputar Jarvis gitu Pak Yovan. Gitu. Jadi tadi ini menarik sekali Ayah Bunda sekalian, kembali lagi untuk mengingatkan, saat ini kita bersama Ibu Kurnia Haryakusuma. Beliau adalah seorang financial analyst syariah ya Bu ya, ekonomi syariah, dan artinya adalah dia juga merupakan seorang orang tua dari anak spesial ya. Jadi namanya adalah Jarvis, usianya 3 tahun. Oke Bu, tadi kita bicara ya kan, bahwa ketika Ibu bicara yang namanya secara finansial ya kan, barang atau jasa gitu kan, pasti ada aspek harganya murah tapi biayanya mahal. Kadang ada harganya mahal tapi biayanya murah. Price and cost ini. Kira-kira kalau umpamanya kita bawa ke tempat atau ke aspek terapi, price and cost ini seperti apa menurut Ibu? Dan bagaimana orang tua itu harus memilih? Artinya adalah apakah terapi yang ya secara biaya mungkin gratis, atau mungkin nggak ada biayanya sama sekali, tapi bisa lama sekali, atau mungkin ada biayanya tapi lebih cepat.
Nah, kira-kira Ibu gimana? Iya Pak, itu memang kalau kita pelajari ya di financial apa namanya tentang keuangan itu ada namanya trade off gitu ya. Jadi what you pay, what you get for gitu kan. Jadi memang tapi tidak selamanya gitu ya untuk linear gitu ya. Untuk harga yang mahal itu memang ada benefit yang memang kualitasnya lebih bagus gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi kalau kondisinya seperti mungkin yang tempat terapi tadi yang saya sampaikan gitu ya, klinik itu juga mahal gitu ya, bagus dan diakui banyak orang gitu ya. Tapi itu tidak sesuai gitu Pak dengan kondisi anak saya gitu. Dan memang tidak ada progres di situ walaupun sudah bayar mahal percuma waktu terbuang apa namanya progresnya nggak ada gitu kan. Jadi daripada sia-sia gitu kita memang harus pintar-pintar gitu ya mendalami juga karakter anak kita seperti apa. Jadi metode apa stimulasi dan metode terapinya itu yang cocok gitu ya. Jadi memang nggak bisa memang kayak menjamin gitu ya untuk tempat terapinya itu bagus mahal ataupun yang murah itu apa ya tidak memberikan dampak itu saya sih tidak sepakat gitu ya karena ini pengalaman dari saya sendiri sih apa ya itu memang kalau ada kualitas yang bagus memang harga yang lebih mahal tapi kita juga lihat dulu evaluasi juga dengan benefitnya dengan progresnya gitu Pak. Jadi kalau di sini memang kelebihannya mungkin kalau saya cerita adalah karena alhamdulillahnya lokasi rumah dekat dengan lokasi TML gitu ya jadi Jarvis ini lebih efisien di tenaganya Pak. Jadi dia lebih fokus gitu kan. Kalau dulu saya sempat ke Karawaci, ke Bintaro, ke Kebayoran gitu ya, ke Selipi gitu kan, itu kan dia sudah capek sekali. Capek. Betul. Gak cuman anaknya, tapi orang tuanya juga kan Pak bangun subuh terus nganterin pulang, nganterin ini kerja. Jadi nggak efisien gitu Pak. Jadi memang kita perlu kritis gitu ya untuk menghitung gitu ya, menganalisis gitu ya kondisi-kondisi dari anak kita gitu ya. Kalau memang kalau saya di TML karena pertimbangan memang itu cocok dengan Jarvis, yang penting memang adalah cocoknya dulu Pak, cocoknya dan juga kedua memang faktor-faktor lain adalah kedekatan dengan kondisi Jarvis seperti dengan rumah. Jadi sehingga apa di sini dia lebih fokus, lebih progresnya lebih banyak karena dia energinya kan nggak banyak dikeluarkan gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalkan saya cerita dulu, gitu, ya. betul Pak, kalau ke Karawaci itu PP kan 90 kilo ya, 90 kilo itu anaknya udah sampai sana, udah tidur, terus dibangunin nangis, over meltdown lah dan lain-lainnya, malah percuma juga gitu kan. Jadi itulah kesimpulan yang saya sampaikan. Itu jadi kalau tempatnya jauh, dengernya aja tadi itu kayak saya bisa membayangin Ibu berangkat Senin, mulai terapinya baru Kamis itu ya. Iya Saking Pak, jauhnya. rasanya begitu. Dan itu tadi sih tidak sebanding dengan manfaatnya gitu Pak, dengan progres yang Jarvis capai. Oke, jadi kembali lagi dari jawaban Bu Nia, ya, yang saya bisa tarik kesimpulan adalah bahwa tidak ada kaitannya apakah itu murah atau mahal terkait dengan kualitas, melainkan yang paling penting kata kuncinya adalah keterlibatan orang tua ya Bu ya, untuk bisa evaluasi, untuk bisa berdiskusi, dan juga untuk bisa mengamati. Jadi kalau seumpamanya itu terapinya mahal tapi kemudian nggak ada dampaknya, ya memang harus dihentikan. Gitu ya. Tapi kalau seumpamanya murah juga tidak ada dampaknya, ya buat apa juga dilanjutkan? Buat apa? Gitu, betul, ya? Betul Pak. Betul. Oke, jadi kalau terkait dengan kembali lagi untuk orang tua, jadi kalau Jarvis usianya 3 tahun, untuk Bu Nia sendiri, untuk orang tua yang anaknya usianya 3 tahun atau katakan preschool gitu ya, kira-kira cara mengatur keuangan seperti apa sih? Apa saja mungkin, apakah ada tipsnya atau ada pos-posnya yang harus diperhatikan? Seperti apa buat Bu Nia? Ya, terima kasih Pak Yovan. Mungkin itu tadi ya Pak ya, kita sesuaikan dulu alokasi gitu Pak. Alokasi kita memang mendapatkan pendapatan, kemudian ada pos pengeluaran gitu ya, itu dari kita maintain juga dari cash flow kita, bagaimana apa saja yang menjadi kebutuhan kita gitu kan, kita memang buat pos-pos anggarannya gitu kan untuk bisa kita lebih manage gitu ya. Kalau saat ini waktu di awal-awal itu Jarvis kita memang banyak alokasi memakan juga dana tabungan ya, dana darurat gitu ya, karena di awal-awal itu kita banyak menggunakan untuk terapi dan juga konsul ke dokter tumbuh kembang dan juga ahli terapis manapun gitu ya, itu memang cukup banyak dan untuk operational cost juga cukup besar gitu ya untuk kesana kemarinya, itu kita gunakan dana darurat. Sehingga kalau sekarang ini karena Jarvis sudah bisa lebih terkontrol gitu ya, jadi kita bisa budgetkan gitu ya, anggarkan gitu ya untuk sekolahnya ketika ini. Mungkin sekarang di TML gitu ya, nanti kita fase selanjutnya adalah dia mulai masuk masa preschool gitu ya, tapi tidak menutup juga Jarvis perlu juga nanti di TML itu nggak masalah, tapi kita tetap lihat adalah evaluasi gitu ya, evaluasi dari Jarvis bagaimana gitu ya di sekolah, karena memang banyak anak-anak ini menjadi troublemaker gitu ya Pak ya untuk di preschool gitu. Jadi kita tetap harus bersinergi lagi gitu Pak. Jadi tetap saya meminta
advice dan saran Bu Em gitu ya dan Mbak Yova nanti ketika Jarvis masuk ke masa-masa fase sekolah, fase preschool, kemudian fase sekolah dan lainnya gitu Pak. Jadi memang tetap agar potensinya itu tetap kita gali gitu ya, tetap kita gali dan dia tidak apa ya, tidak depresi gitu ya. Anak yang lain kok lama, dia aja cepet sendiri gitu ya. Nah itu bagaimana mengatasinya mungkin itu nanti akan menjadi tantangan selanjutnya gitu Pak Yovan. Tapi kalau untuk saat ini memang yang kita bisa saya dan pasangan dan suami anggarkan adalah untuk kebutuhan memang budget untuk terapi dan juga apa namanya sekolah di TML dan juga di preschool nanti di bulan Juli begitu Pak Yovan. Jadi ayah bunda sekalian ini ada satu hal yang menarik tadi dari Bu Nia ya bahwa beliau mencari supaya tepat stimulasi kepada Jarvis karena tidak boleh terlalu mudah. Karena kembali lagi Jarvis dengan kondisi dia sekarang daya tangkapnya sangat cepat sekali. Kalau terlalu mudah dia itu nanti menjadi bosan. Tapi kalau terlalu sulit maka dia itu kemudian menjadi cemas, ya kan? Jadi nggak nyaman. Kenapa? Karena dia jadi nggak bisa seperti itu. Dan itulah memang sebenarnya esensi daripada belajar itu artinya adalah harus intellectually stimulating. Jadi artinya harus pas. Yang maksud dengan pas itu artinya kemungkinan dia berhasil menjawab kalau berdasarkan teorinya itu adalah 50-50. Kalau seumpamanya 80% dia bisa menjawab, udah pasti dia bosan lama-lama. Kenapa? Karena terlalu gampang buat dia. Tapi kalau seumpamanya rasio keberhasilannya 20%, sulit banget, dia pun juga akan cemas. Jadi persis apa yang Bu Nia sampaikan bahwa untuk orang tua, untuk ayah bunda yang kemudian ingin mengajarkan anaknya sendiri di rumah, pastikan bisa nyocokin dengan tingkat kemampuannya. Di mana tingkat kemampuan yang pas untuk belajar itu adalah 50-50. Artinya 50-50 berhasil. Jadi kalau dari 10 kali coba ya mungkin 5 kali salah, 5 kali benar. Nah, teruskan di situ. Kalau udah 8 kali benar, ya itu harus sudah mulai ganti ke level yang lebih tinggi seperti itu. Oke, Bu Nia. Jadi ini saya melihat nih kayaknya Bu Opi dari tadi serius banget ya gigitin kuku gitu. Dia mau nanya sebenarnya. Ya kan dia mau nanya, cuma dia udah diam. Silakan Bu Opi, apa pertanyaannya? Oke, mungkin ini ya Bu, pengeluaran untuk memiliki anak autis itu mungkin banyak ya, tapi kira-kira apa sih yang harus diprioritaskan? Misal, apakah terapinya dulu, apakah makanan, itu juga kan mungkin ada orang tua yang memilih kasih suplemen, kasih makanan organik atau kayak gimana yang harganya di atas standar misal. Atau butuh training atau apa, nah kira-kira kalau ibu sendiri yang lebih prioritas itu mending mengatur keuangan apa dulu nih untuk memberikan yang terbaik untuk anak ibu. Ya, jadi kalau memang ini juga apa ya untuk bisa mendapatkan ini apa namanya yang optimal gitu, saya juga konsultasi secara medis gitu ya dengan beberapa pakar untuk tumbuh kembang dan juga lainnya gitu. Bu Opi, memang Jarvis adalah yang waktu itu terpenting dan paling urgent adalah terapi, adalah sisi sensori integrasinya dulu diperbaiki karena itu adalah fundamentalnya dia ya untuk bisa apa namanya belajar dan berkomunikasi gitu. Jadi memang kita fokuskan adalah sisi terapinya pada waktu itu ya. Prioritasnya adalah Jarvis terapi dan juga di sini ternyata kan nggak cuma terapi ya untuk biaya komponen-komponen biaya yang keluar gitu kan, tapi juga ada biaya pendukung lainnya, ada biaya dan yang cukup besar gitu ya, memang untuk konsul ke dokter kemana dan memang pada waktu itu kalau saya adalah mengambil dana darurat gitu. Dan kemudian ketika kita sudah mendapatkan yang tatanan yang optimal gitu ya, seperti sudah menemukan pola yang tepat gitu ya untuk pembelajaran bagi Jarvis, dan gitu kita bisa lebih ringan ya untuk memanage keuangan kita karena udah lebih bisa dianggarkan gitu. Jadi udah ada istilahnya adalah fixed cost-nya kita sudah bisa perhitungkan gitu ya per bulan Jarvis berapa, terus kebutuhan untuk apa namanya transportnya dia pulang pergi berapa, dan itu kan regular gitu ya. Jadi bisa ada budgeting yang bisa kita anggarkan tiap bulan dengan sesuai kemampuan kita seperti itu. Jadi apa namanya kembali lagi kita juga nggak bisa besar pasak daripada tiang. Kita inginkan yang terbaik gitu ya Pak Yovan untuk anak, tapi kita juga nggak boleh untuk mengorbankan diri sendiri gitu ya. Bahwa di sini semua pengen yang terbaik, tapi kita harus realistis juga dan logis dengan kondisi kita. Kita juga nggak mungkin minta-minta mungkin ke neneknya, tantenya, orang tuanya, kakek neneknya atau yang merepotkan orang-orang sekitar kita. Kita ini adalah tanggung jawab kita. Jadi kita berusaha mungkin ya kita selesaikan gitu ya, kita cari solusinya berdua dengan pasangan gitu ya, mengatur konsekuensi-konsekuensi keuangan yang diambil. Misalkan kita ambil dengan resiko tempat terapi yang jauh, ya udah resikonya adalah biayanya lebih besar, dan tapi kembali lagi adalah kita lihat pantau progresnya. Jadi nggak masalah kalau yang kita keluarkan itu mendapatkan sesuatu yang berarti gitu ya, ada values-nya, itu nggak masalah. Tapi kalau nggak ada, berarti kita harus evaluasi gitu. Ya, siap. Betul.
Baik, jadi artinya adalah ini menarik sekali loh, benar-benar ya. Inilah ciri-ciri kalau orang tua yang sangat analis ya, benar-benar dianalisa semua. Jadi keterlibatan orang tuanya penuh. Itulah sebabnya kenapa kecepatan daripada progres Jarvis itu luar biasa sekali. Tadi ada satu ungkapan dari Bu Nia bahwa terapi seminggu sekali dampaknya sedikit atau mungkin nggak ada malah tadi Bu Nia bilangnya. Iya. Lalu seminggu 2 kali kurang gitu ya. Berarti artinya bisa disimpulkan buat ayah bunda sekalian, apapun metodenya, mau metode yang terbaik apapun namanya, tetap kata kuncinya adalah repetisinya harus cukup. Itulah sebabnya kenapa kalau seumpamanya memang karena ada satu dan lain hal, prioritas pendanaan yang tidak memungkinkan, maka otomatis harus ditangani oleh orang tua. Jadi orang tua yang harus mainkan lebih intensif lagi. Kalau nggak ngerti bagaimana? Nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena di TML sendiri tidak hanya ada aplikasi, tapi juga ada pengajaran dari jarak jauh buat orang tua lewat Zoom yang disebut SEFTA. Jadi SEFTA itu Strategic Family Therapy for Autism. Jadi biar orang tuanya, ayah bundanya yang memberikan terapi. Kalau nggak bisa bikin kurikulumnya, kita bikinkan kurikulumnya. Tadi yang dibilang oleh Bu Nia, yang namanya terapi, pembelajaran, pasti harus ada kurikulumnya. Jadi dengan demikian, dengan ada kurikulum, evaluasi, dan progresnya jadi bisa terpantau seperti itu. Nah, jadi nggak usah khawatir kalau umpamanya nanti orang tua bingung, yang pasti adalah nggak boleh dibiarkan. Betul ya Bu Nia ya? Kurang lebih seperti itu. Jadi artinya jangan Betul sekali Pak Yovan. Oke, Bu Nia, ini pertanyaan saya ya, yang mungkin ini adalah pertanyaan saya terakhir, karena jamnya juga udah jam 9.07 nih. Jadi dengan demikian, kalau dari apa yang Ibu lihat saat ini, apakah Ibu nanti ke depannya dari perkembangan Jarvis per saat ini, menurut Ibu itu artinya akan lebih cocok kalau seumpamanya Jarvis ikut dengan program yang katakan terapi di luar, atau program yang ditangani oleh Ibu sendiri, atau oleh orang tua atau keluarga? Gimana menurut Ibu? Dengan melihat progres Jarvis sekarang seperti ini, sangat cepat sekali. Ya, jadi memang ini nggak lepas dari faktor semuanya ya Pak ya. Jadi memang ekosistem pendukung Jarvis itu banyak. Jadi dan itu harus kita align-kan baik di terapi dan juga di keluarga. Kita juga mensosialisasikan ilmu yang saya dapat dari Pak Yovan dan Bu Emi itu ke kakek neneknya, ke tantenya, ke keluarga-keluarga sekitar yang ini juga menjadi pembelajaran gitu ya untuk mereka gitu ya untuk menerima Jarvis dengan kondisinya gitu kan, dengan segala mungkin ada rigiditas dan lain-lainnya tidak kaget gitu Pak. Jadi sehingga di sini Jarvis bisa lebih diterima dan bisa lebih mengembangkan dirinya dan bisa lebih optimal gitu ya Pak Yovan. Jadi untuk itu lagi juga kembali lagi ya ke kondisi kita masing-masing, apakah mau di rumah ataupun di tempat terapi, dengan konsekuensi finansialnya itu pilihan masing-masing gitu ya. Itu adalah pilihan masing-masing, kita sesuaikan saja dengan kondisi kita masing-masing. Tapi kalau kondisi Jarvis memang kita mix gitu ya. Jadi memang kenapa saya juga di tempat terapi, karena dia juga belajar tentang fleksibilitas gitu ya, tentang dunia luar. Jadi kalau di rumah aja gitu kan mungkin ya monoton seperti itu aja. Jadi mungkin itu yang saya pikirkan ya. Tapi iya Pak. Halo. Halo Pak Yovan. Suara saya terdengar? Ya. Ya, jadi kalau saya sih memang mix gitu ya. Jadi memang di luar dia dapatkan experience baru gitu kan, sehingga rigiditasnya mungkin akan lebih bisa kita calming down gitu ya, bisa dengan fleksibilitas yang juga bertemu banyak orang. Dan tapi di sini kita lihat kondisinya juga sesuaikan dengan finansial dan kondisi mungkin ibunya. Kalau bisa menangani sendiri itu saya lebih apresiasi dan sangat keren sekali gitu ya, untuk bisa intens dengan anak-anak anak-anak membersamai anak-anak spesial kita gitu ya. Karena di sini memang saya juga sering overwhelmed gitu ya untuk menangani Jarvis. Jadi memang support system itu juga penting Pak Yovan untuk menerima kehadiran-kehadiran putra-putri kita yang spesial gitu Pak Yovan. Jadi support system itu nggak cuma suami, pasangan, tapi juga lingkungan sekitar, tetangga, orang tua gitu ya, kakek nenek. Betul. Kita membiasakan juga kalau kakek neneknya jangan dituruti terus gitu ya, bahwa ini juga pembelajaran gitu. Tapi kalau kakek nenek kan pengennya yang terbaik ya, pengen manjain terus. Tapi itu kita kasih tahu gitu ya, sosialisasikan bahwa ini adalah bagian pembelajaran gitu Pak Yovan. Oke. Jadi Ibu Nia, kita sudah berbicara banyak sekali ya, panjang lebar, dan sekarang sudah jam agak larut nih, 9:10 ya. Gak apa-apa Pak Yovan, Jadi dengan senang hati. kami mohon maaf ya Bu ya kalau seumpamanya terextend, dan tadi kami juga mohon maaf karena mulainya agak geser karena ya kembali lagi di tempat baru, agak gaptek juga di cara mengatur setting internet. Gak apa-apa Pak Yovan. Sebelum kita akhiri Bu Nia, dari Bu Nia ada nggak tips atau pesan buat orang tua, ayah bunda dimanapun berada ya, melihat apa yang terjadi pada Jarvis, kira-kira ada nggak pesan untuk orang tua yang anak berkebutuhan, bagaimana caranya untuk mengoptimalkan proses terapinya? Silakan. Mungkin kalau dari saya ini ya, intinya adalah sabar, ikhlas, dan juga
ikhtiar maksimal sih Pak Yovan. Jadi itu kunci saya adalah ketika menerima Jarvis dengan diagnosis dokter gitu ya, itu kita pasti ada kekecewaan gitu ya, ada frustasi kenapa gitu ya, ada denial di situ dan macam-macam. Tapi kita percayalah bahwa ada fase kita punya keimanan gitu ya, kita punya keimanan bahwa ini pasti kita bisa gitu ya, bahwa ujian itu kita diberikan adalah untuk kita akan naik step yang lebih baik lagi, dan itu yang perlu kita imani bahwa Allah nggak akan memberikan memberikan ujian di luar kemampuan kita. Jadi insya Allah kita pasti bisa, dimampukan, dicukupkan, dan itu kita afirmasi positif ke keluarga dan juga ke pasangan, ke semuanya, sehingga itu menjadi optimis. Jadi semua akan menjadi optimis dan auranya dan di sekeliling kita akan lebih positif gitu Pak. Jadi kalau kita menerimanya dengan negatif, itu akan menjadi negatif dan anak ini kasihan Pak. Jadi mereka punya masa depan, kita mengantarkan mereka ingin menjadi individu yang mandiri gitu. Dan kita ikhtiarkan maksimal, kita berdoa, kita usahakan anak ini menjadi bertumbuh ya, untuk membersamai mereka, mengantarkan mereka menjadi seseorang yang memang pasti punya potensinya gitu ya, di balik apapun kekurangannya pasti ada potensinya. Itu kita perlu camkan gitu ya, sebagai orang tua. Seperti itu Pak Yovan. Luar biasa. Terharu nggak Bu Emi? Iya, terharu ini. Terharu. Oke, baik Bu Nia, jika demikian terima kasih banget untuk Sama-sama. sharing-sharingnya ya. Nanti kami boleh ganggu lagi ya, minta waktunya lagi untuk sharing buat orang tua gitu ya. Boleh nggak Bu? Boleh Pak, dengan senang hati Pak. Ini adalah Karena Bu Nia ini praktisi nih Pak, ini ya. real case nih ya Pak ya. Jadi nggak perlu teorinya. Jadi kalau kan semua dibajetin gitu ya, semua ada pos-posnya, tapi memang kenyataannya adalah kita, ya itu tadi, rezeki nggak akan kemana gitu Pak. Kalau untuk anak pasti ada, insya Allah begitu. Jauh-jauh ke Birmingham belajar sampai pasca sarjana ilmu ekonomi, tapi ujung-ujungnya adalah rezeki nggak kemana ya Bu ya. Iya betul. Itu yang perlu kita imani Pak. Jadi untuk Keren, Bu. hal-hal itulah, insya Allah ya, secara filosofis kita perlu juga filosofi itu yang perlu kita tanamkan. Optimisme Pak, yang penting optimisme Baik, sebagai orang tua. ya. Oke, Ayah Bunda, karena waktu juga ya sudah semakin larut, sekarang udah jam 9.15 jam saya, dan kami nggak mau mengganggu waktu Bunia, besok kami juga masih masuk kerja, harus cukup istirahat, dan dengan demikian kami akhiri ya Bu Emi ya, dan Bu Ismi kita akhiri ya sekarang untuk saat ini. Nggak usah khawatir, untuk orang tua nanti akan ada sesi lagi dengan ibunya, di mana kita akan melakukan kembali lagi memberikan informasi dan inspirasi atas keberhasilan Bunia dengan anaknya Jarvis ya, yang sangat lompatannya luar biasa. Dengan demikian mudah-mudahan hal yang terjadi pada Jarvis juga bisa menular pada anak-anak ayah bunda dimanapun berada. Oke, Bunia, terima kasih untuk sharing-sharingnya. Ya, sama-sama. Salah kata dan selamat istirahat. Salam saya buat Jarvis dan buat Bapak di rumah ya Bu ya. Iya, bapaknya belum pulang Pak. Luar biasa tuh mantap. Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Yovan. Oke, mohon diri Ibu. Iya, baik, izin live. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Baik Bu.